wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anakku sekalian di hari yang ketiga pada kegiatan MPLS tahun 2021-2022. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di pagi yang cerah ini tentunya secerah dan sebahagia hati kalian semua. Hati kita semua selalu bahagia, senantiasa insya Allah penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, di hari yang ketiga ini mengawali kegiatan kita, Ibu akan mengajak kalian untuk senam sehat bahagia, untuk menjaga stamina kita ya. Nanti insya Allah bersama Ibu dan juga para peserta LDK ya, bersama para anggota ekstrakurikuler pramuka. Kemudian setelah itu akan ada paparan pembinaan akhlak. Ini tentu saja penting buat kalian semua, buat kita semua, bagaimana kita kemudian melaksanakan kehidupan kita dengan senantiasa berakhlakul karimah atau berbudi pekerti yang baik, yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Dr. Andes Abdul Aziz. Nah, kalian tentu belum kenal ya dengan Bapak yang keren yang satu ini, yang insya Allah ini menjadi idola para siswa SMP Negeri 23 Raksa ya. Beliau adalah guru BK, Bapak Tioga Sugama, yang akan mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul Someone You Love. Kemudian ini tentu menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh kalian semua, yaitu pengenalan ekstrakurikuler ya, apa saja ekstrakurikuler yang diselenggarakan di SMP Negeri 23 Raksa ini, yang nanti tentu bisa kalian ikuti bersama, mana kalian bisa memilih ekstrakurikuler yang kalian minati. Selanjutnya ada ragam kegiatan sekolah. Jadi walaupun di masa pandemi, sekolah ini tetap beraktivitas walaupun dengan audiensi yang terbatas, tentu disesuaikan dengan protokol kesehatan yang nanti bisa kalian saksikan melalui tayangan-tayangan video maupun slide-slide foto. Selanjutnya ada cerita motivasi. Yang pertama yaitu kisah kata yang nanti akan dipaparkan oleh Miss Elana. Kemudian cerita motivasi yang kedua adalah arti bahagia bagi masyarakat kami, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Solihah atau Ibu sendiri ya. Jangan lupa disimak dengan seksama, karena nanti setelah itu akan ada kuis yang berkaitan dengan cerita motivasi tadi, yang bisa kalian rebut hadiahnya, karena nanti rewardnya akan disampaikan pada saat selesai NPLS ya. Kalian akan diundang ke sekolah untuk menerima reward dari sekolah ya. Kemudian berikutnya kegiatan kita ini akan ditutup oleh kembali oleh Mr. Tioga Sugama ya, dengan lagu Ibu Pertiwi. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu ingatkan kembali ya, pemenang kuis di hari pertama itu Nabila Salsabila dari kelas 7H, kemudian Gentar Dwi Putra kelas 7D, dan yang ketiga yaitu Ida Nur Inayah dari kelas 7C. Kemudian pemenang kuis di hari yang kedua yaitu Alia Sahrul Nisa dari kelas 7B. Yang kedua Arjuna Parasian Tambunan dari kelas 7C, dan yang ketiga yaitu Nirva Maharani dari kelas 7I. Nah, untuk hari ini siapa yang akan menjadi pemenang? Jangan lupa disimak dengan seksama. Oke? Tinggal dua, nenekku pegang erat-erat.
sekarang cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa ala alihi wa ashabi rasulullah jamain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi rasulullah jamain, amma ba'd. Yang pertama sekali kita bersyukur kepada Allah SWT. Hari yang ketiga ini kita berjumpa kembali dalam pembentukan karakter siswa. Hari kemarin Bapak menyampaikan tentang secara umum kegiatan OSIS SMP 2 berkaitan dengan karakter siswa. Pada hari ini Bapak kembali menyampaikan karakter anak bangsa ini. Karena di Indonesia ini mayoritas kita umat Islam. Jadi karakter Islam yang kita sampaikan, yang pertama ajang Islam yang pokok, ajang yang paling pokok menyangkut dengan perbuatan manusia, menyangkut dengan kesehatan manusia, menyangkut dengan sahnya ibadah manusia adalah kebersihan. Masalah kebersihan di masa pandemi ini telah sekali dianjurkan cuci tangan. Di dalam Majlis itu sudah ada dari awal, belum kita lahir, ajaran itu sudah ada dalam Al-Quran. Apa bunyi dalam Al-Quran? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu surah Al-Baqarah ayat 108. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertobat dan cinta kepada orang-orang yang bersih, yang suka membersihkan diri. Nah, kemudian dalam hadis Nabi, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ada juga hadis yang lain yang sahih, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu separuh dari iman. Makanya kalau kita tidak bersih, belum bisa dikatakan beriman. Kalau orang yang biasa jorok, perbuatannya jorok, tingkah lakunya jorok, makanannya tidak bersih, tempatnya tidak bersih, berarti mereka itu belum beriman. Ini kunci pokok dalam Islam itu. Harus bersih lahir dan batin. Nah, yang kita lihat lahirnya dulu. Diri kita sendiri dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus bersih. Kepala, ini kalau nggak disampo sekali sehari, bau apek. Ini seluruh rongga, bersih mata, bersih hidung, bersih telinga, bersih mulut. Ini kalau nggak diupil setiap hari, 5 kali sehari, setiap hari itu kita disuruh ngupil setiap hari, masukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkan, itu untuk menjaga kebersihan. Nah, itulah yang jarang kita perhatikan. Makanya sekarang yang tersumbat, hidung tersumbat, mampet itu karena hidungnya tersumbat karena nggak pernah dibersihin. Dibilangnya orang corona. Padahal itu wajib dibersihkan kayak air ke hidung, mau mandi junub ke, mau mandi habis air ke, harus air masukkan ke hidung dulu, baru mandi siram semua. Ini baru hidung. Ini gigi kita 5 kali harus disikat dalam sehari semalam. 5 kali dalam sehari semalam itu harus disikat gigi kita. Itu diri. Kemudian kuping, jangan setiap hari dikorek, tapi minimal 1 kali seminggu dikorek kupingnya, dibersihkan. Makanya nanti kalau yang bolot-bolot tuh harus, jangan beli baju lebaran, baju belinya korek kuping. Itu bersihin diri. Ini yang bawah ini, yang keluar di mulut, yang keluar di hidung, itu tidak terhitung najis. Tapi yang keluar dari bawah, pintu depan dan pintu belakang, itu adalah najis. Apabila ada yang keluar dari pintu depan, apa bersihnya? Harus dibersihkan dengan air. Kalau nggak boleh kena air, itu manusia boleh pakai batu. Kalau kita habis buang air besar, kalau nggak dibasuh, akan jadi koreng nanti pantatnya. Maka itu dibiasakanlah hidup bersih. Kalau umat Islam
udah biasa hidup bersih, insya Allah akan selalu sehat walafiat. Insya Allah itu Allah menyebutkan, Allah cinta, Allah suka kepada orang yang hidupnya bersih. Itu baru badan. Lahir ini gampang, lagi kukunya panjang. Di SMP 2 tuh nggak boleh kuku panjang. Yang tukangnya itulah setan. Gampang lihat setan kan? Anak yang kukunya panjang, orang tua yang punya panjang itulah temannya setan. Nah ini yang diri sendiri. Bangun tidur dalam hadis Nabi yang sahih diperintahkan apa? Cuci tangan dulu, bangun tidur baru pegang yang lain. Bilang ke WC yang pertama dicuci adalah tangan. Itu wajib. Ini yang kita nggak biasakan. Kita bangun tidur yang pegang apa? HP. Lalu makanan. Maka ini virus yang banyak terjadi seperti itu. Nah, bangun tidur kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana alaihi musur, cuci tangan ke WC. Kalau di sekolah SMP 2 itu ada terpisah toiletnya. Ada Sanisek Putra dan ada Sanisek Putri. Itu semuanya dari Bantuan Bupati Tangerang. Masuk WC itu ada aturannya. Kalau masuk WC mengeluarkan mendulurkan kaki yang kiri. Kalau keluar dari WC kaki yang kanan. Tiba di WC itu tidak boleh ngobrol. Dilarang ngobrol. Lagi kalau nyanyi-nyanyi dalam WC. Nggak boleh nyanyi, nggak boleh buka mulut. Kecuali batuk. Makanya kalau mulut dalam WC itu pakailah ini. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh. Makanya ke WC itu tidak boleh berduaan. Dulu banyak anak sampai 2 nih yang ke WC itu berdua-duaan. Nggak boleh berduaan. Tuh, bersihan diri. Kebersihan tempat WC-nya harus bersih dulu. Kalau orang dulu kan nggak boleh. Kalau ke WC itu karena dulu kan orang-orang sungai. Sekarang udah tempat yang khusus dibersihkan. Boleh tidur. Tuh Jepang itu WC di dunia itu WC terbesar, WC terbersih. Padahal agamanya bukan Islam. Dulu ke Jogja, anak kelas 9 itu dibawa. Ada WC toilet 1 miliar. Karena anak sampai 2 nggak ada yang tahu WC itu WC kena canggih. Buang air kemana-mana, cari bingung tempat buang air. Kenapa? Nggak tahu itu toiletnya toilet 1 miliar. Canggih. Nah kemudian setelah bersih badan, bersih semuanya, lingkungan pada kita bersih. Yang pertama itu adalah bersihkan hati. Nggak boleh curiga, sakit hati sama orang tua, sakit hati sama teman, sakit hati sama kakak, sakit hati siapapun. Ini harus dibersihkan. Kalau sudah bersih badannya, bersih hatinya, insya Allah kita akan jadi manusia yang sehat secara rohani, sehat secara jasmani, insya Allah jauh dari penyakit apapun. Baru kita beribadah. Ya, kalau sholat, kita kan kalau bapak-bapak kan ke musola, sholat atau ke masjid. Nah di SMP 2 tuh ada musola. Ini harus dijaga kebersihannya. Kalau musola tidak bersih, kumal, tempat duduknya kotor, maka kita tidak sah sholatnya. Ingat itu, kalau musola kita bersih, maka kita sholatnya tidak akan bersih. Sekalipun Islam itu boleh sholat di mana saja, tapi jangan ada kotoran. Kalau makanya manusia itu yang sendiri, ada tempat WC di sini, tidak boleh kencing sembarangan. Tadi kan sampaikan masalah WC, tidak boleh kencing sembarangan, nggak boleh kencing berdiri bagi laki-laki kalau di tempat umum. Ini di sini kan masih ada aja siswa yang kencing berdiri. Kalau laki-laki mungkin karena dia punya selang bagus, boleh-boleh saja untuk kencing berdiri, tapi dengan syarat tidak ada percikan air ke tempat baju kita, celana kita, nanti duduk kita nggak jadi ngasah. Itu bersihan yang utama, diri, tempat ibadah, tempat tinggal. Anak-anak itu harus membiasakan membantu orang tua menjaga kebersihan rumah. Kalian kalau makan di rumah, makan nasi, habis makan, cuci piring nggak?
Apakah masih nyuruh orang tua nyuci piring? Nyapu nggak rumah? Ngepel nggak? Kalau udah SMP itu sudah balik. Mulai masuk SMP itu anak SMP itu yang perempuan tuh udah mulai balik. Apa bukti baliknya? Head atau menstruasi. Kalau udah menstruasi itu harus menjaga kebersihan supaya nanti kelihatan lebih bersih. Kalau nggak menjaga kebersihan itu, maka kalian dianggap orang yang tidak tahu agama. Dalam agama itu wajib menjaga kebersihannya. Itu tempat tinggal kita. WC yang pertama orang ke rumah kita tuh apa yang dilihat? WC kita yang dilihat yang pertama. Kalau rumah WC-nya itu nggak berlumut, piringnya nggak berlumut, piringnya bersih, berarti ini rumahnya bersih, orang-orangnya sehat. Tapi kalau rumahnya kotor, tidak pernah dibantuin menyuci, orang tuanya nggak pernah dibantuin, segala macam pakaian nggak pernah dicuci, mandi sekali setahun, nggak bakal dianggap orang suci. Nah kemudian kita ke sekolah. Dari rumah kita udah bersih, udah pakaian rapi, semuanya udah beruduk dari rumah ke sekolah. Kalau bisa dari rumah tuh bersihnya tuh beruduk dari rumah, baru bermaaf kalau sampai sekolah. Ada di sekolah itu kelas kita, tempat belajar kita tuh harus bersih. Coba kita lihat di SMP 2 ini, ya. Coba lihat ke depan sana. Itu ruang kelas kalian, sekalipun kita tidak masuk kelas, tapi kebersihannya tetap terjaga. Coba kita lihat dari sini, siswa SMP 2 selama ini itu begitu datang itu yang pertama lah menjaga kebersihan kelas. Ini kelas yang paling depan. Kalau kelas ini, kalau nggak disuruh penjaga membersihnya selama kalian pandemi, tidak akan bersih. Coba kalian ini, begitu indah kelihatan. Karena kebersihan itu adalah indah. Kebersihan tempat belajar ini, tempat kita belajar sini, yang harus membersihkan adalah siswa. Kalau penjaga kan ada di sini untuk kebersihan. Tapi yang harus menjaga kebersihan dalam kelas ini, itu adalah siswa. Untuk apa? Belajar. Bukan untuk belajar bersih. Kalau nggak pernah belajar bersih, ya nggak bersih-bersih nanti. Kapan lagi kalian belajar nyapu? Nggak dihitung laki-laki perempuan. Oh yang nyapu laki-laki perempuan saja, laki-laki enggak. Nah selama ini yang kerja. Ya ini kebersihan kelas. Untuk kebersihan kelas itu, siswa dikasih daftar piket, jadwal piket. Untuk apa? Berlatih untuk membersihkan kelasnya masing-masing. Itu tanggung jawab setiap siswa, nggak dihitung siapapun. Makanya nanti kalau ada daftar piket di sekolah itu, seluruh siswa yang dikasih tugas harus bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan kelasnya. Karena dia dalam rangka belajar hidup bersih. Belajar hidup bersih dan sehat. Apabila hidup bersih, insya Allah menjadi manusia yang sehat. Sehat lahirnya, bersih lahirnya, sehat batinnya, bersih batinnya. Insya Allah akan menjadi manusia yang tak takut, manusia yang insanul kamil, manusia yang sempurna, bersih lahir dan batin. Itulah tujuan hidup kita, menjadi manusia yang bersih lahir dan bersih batinnya. Insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm going under and this time I pray there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda lied away and I'm all the pain. Now the day bleeds into night of hole, and you're not here to get me to that hole. Let my guard down, and then you pull the roof. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under and this time I breathe, there's no one to turn to. This
This all or nothing way of living got me sleeping without you. I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know what it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into another hole, and you're not here to get me through that hole. I let my guard down, and then you pulled a rule. I was getting kinda used to being someone in love, and I tend to close my eyes when it hurts sometimes. I fall into your arms. I'll be serving your sound till I come back around. But now the day bleeds into another hole, and you're not here to get me through the door. I let my guard down, and then you pulled a rule. I was kidding, kinda used to be someone in love. But now the day bleeds into another hole, and you're not here to get me through the hole. I let my guard down, and then you pulled a rule. I was getting kinda used to being someone you love. I let my guard down, and then you pulled a rule. I was getting kinda used to being someone you love. Ini udah pada nggak asik kan sama bola voli. Nah kebetulan di FPK juga ada loh voli bagi kalian yang minat atau tertarik belajar bola voli. Nanti kalau udah dicoba, mari bisa ikut gabung ya. 隠しく飛び抜けたやめたいけどたまらない変わ続けてもいいお互いに責め合って欲しいならほら叫べしないといけない夜朝までずっとそばにいてUbur.
fire. Give me reason, take me higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Singing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Oh, 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 oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja. Kami ingin mengajak kalian semua untuk bergabung di anggota Palang Merah Remaja SMP 23 Raksa. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu PMR? Yuk simak. Palang Merah Remaja atau PMR merupakan salah satu ekstrakurikuler yang bergerak di bidang kesehatan dan kemanusiaan. Nah, kalian penasaran kan apa saja kegiatan ekstrakurikuler PMR? Yuk simak. Kegiatan yang paling penting di Palang Merah Remaja yaitu jaga medis. Selain itu, kita juga mempelajari materi tentang kesehatan dan pertolongan pertama. Dan kegiatan yang paling seru di Palang Merah Remaja yaitu hiking. Hiking adalah kegiatan outdoor atau di ruang-ruangan. Nah, itu dia kegiatan yang ada di dalam Palang Merah Remaja. Sekian dari kami, Palang Merah Remaja SMP 23 Raksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan pada dunia
Hai adik-adik, jangan lupa disimak ya videonya, karena ini penting. Terima kasih. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. No, the way that things have been. No, second thing second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one at the sail, I'm the master of my CEO. The master of my CEO. I was broken from a young age, taking my soaking to the masses, writing my poems for the few that look at me, searching me, shooting me, feeling me, singing from heartache, from the brain, taking my message, from the veins, speaking my lesson, from the brain, sing the beauty, feel love. Hey, you made me, oh, you made me a believer, 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 believer. Hey, you break me down, you build me up, believer, 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 believer. Hey, oh, let the bullets fly, oh, let them rain. My life, my love, my drive, it came from. Hey, you made me, oh, you made me a believer, 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 believer. Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard us, turn your spirit to a dove. Oh, your spirit up above. Oh, I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did, ever did, ebbing and flowing inhibited, limited, till it broke open and rained down like. Hey, you made me, oh, you made me a believer, 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 believer. Hey, you break me down, you build me up, believer, 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 believer. Hey, no, let the bullets fly, oh, let them rain. My life, my love, my drive, it came from. Hey, you made me, oh, you made me a believer, 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 believer. Last things last, by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, veins, oh, veins, oh, the blood in my veins. Oh, veins, oh, veins, oh. But they never did, ever did, ebbing and flowing inhibited, limited, till it broke open and rained down, rained down. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather, and it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. Dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me, all the days when we were young, singing off the top of both our lungs. Now we're under the covers. Fast forward to 18, we are more than lovers. Yeah, we are all we need when we're holding each other. I'm taken back to 2002.
went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing off the top of both our lungs on the day we fell in love. On the day we fell in love. Pak Bupati, kuota vaksinasi untuk usia 12 sampai 17 ya, hari ini untuk 12 plus ya, dimulai di SMP Negeri 22 Tiga Raksa. Simulasi dan juga pelaksanaannya sudah sesuai dengan standar, jadi anak-anak tidak kepanasan selama menunggu dan juga proses verifikasi. Kemudian juga ada ruang untuk peralatan-peralatan yang lain. Jadi mudah-mudahan dari simulasi dan pelaksanaan di sini bisa dicontoh untuk sekolah-sekolah yang lain. Kami menargetkan sesegera mungkin nanti vaksinasi untuk 12 tahun ke atas ya, dan 17 tahun ke atas ini bisa dilaksanakan di Kabupaten Tangerang. Tinggal vaksinnya. Jadi kami minta Dinas Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan juga Kementerian Kesehatan untuk bisa mengalokasikan vaksin yang dalam volume besar. Kuota yang dimiliki sementara ini berapa? Kuota yang sekarang ini kita akan habiskan 100.000 dosis dalam kurun waktu kurang lebih 5-6 hari. Target pelajar yang akan divaksinasi berapa? Target pelajar 214.000 pelajar dari tingkatan SMP dan SMA ya. Vaksin yang digunakan apa, Pak? Untuk pelajar? Sinovac. Ya. Oke. Makasih. Ini jangan yang laki-laki itu dipakai hijab. Yang laki-laki. Woi, jangan pada ngumpul di situ. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah selesai. Sudah nungguin sekarang. Sudah. Iya, banyakkan tukang foto. Ayo udah. Bu Camat, saya langsung ke kantor ya, Pak Kadis. Iya, Bu Kadis, makasih. Persiapan itu sembako. Ayo, terima kasih ya. Jadi Pak. Nanti ingat bulan lagi ya. Udah lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan berbagi cerita. Cerita ini berjudul tentang katak kecil. Pada suatu hari, ada sekumpulan kata-kata kecil yang berlomba-lomba. Tujuannya adalah mencapai puncak sebuah menara yang sangat tinggi. Penonton berkumpul bersama mengelilingi menara untuk menyaksikan perlombaan dan memberikan semangat kepada para peserta. Perlombaan pun dimulai. Secara jujur, tak satu pun penonton benar-benar percaya bahwa kata-kata kecil akan bisa berhasil mencapai puncak menara. Terdengar ada yang berkata, "Oh, jalannya terlalu susah. Mereka tidak akan bisa sampai ke puncak." Atau, "Tidak ada kesempatan untuk berhasil, menaranya terlalu tinggi." Kata-kata kecil mulai berjatuhan satu persatu, kecuali mereka yang tetap bersemangat menaiki menara. Perlahan-lahan semakin tinggi dan semakin tinggi. Penonton terus bersorak, "Terlalu susah, tak seekor pun yang akan berhasil." Lebih banyak lagi katak yang lelah dan menyerah. Tapi ada satu yang tetap melangkah hingga semakin tinggi dan tinggi, dan tak kenal menyerah kalah. Akhirnya, yang lain telah menyerah untuk menaiki menara, kecuali seekor katak kecil yang begitu berusaha keras dan menjadi satu-satunya yang berhasil sampai ke puncak. Semua katak kecil yang lain ingin tahu bagaimana katak ini bisa melakukannya. Seekor peserta bertanya, "Bagaimana cara katak yang berhasil itu mempunyai kekuatan untuk mencapai tujuan?" Kalian tahu? Ternyata katak yang menjadi pemenang itu adalah katak yang tuli. Dari kisah ini, kalian bisa mengambil nasihat apa? Bahwa jangan pernah sekali-kali mendengar kata orang lain yang mempunyai kecenderungan negatif ataupun pesimis. Karena hal itu bisa membuat mereka akan mengambil sebagian besar mimpi kita dan menjauhkannya dari kita. Selalulah ingat kata petuah yang ada. Karena segala sesuatu yang kita dengar, yang kita baca, mempengaruhi perilaku kita. Karena itu, selalu tetap positif. Dan yang terpenting, bersikap tuli jika orang mengatakan bahwa kita tidak bisa mencapai cita-cita kita. Selalu berpikir, I can do this. Nah, kalian yang sudah mendengarkan cerita ini, mudah-mudahan bisa mengirimkan pesan ini supaya bisa memberikan motivasi kepada teman-teman kalian. Dari cerita ini juga, kalian jangan lupa ikuti kuisnya ya, ada hadiahnya loh. Mudah-mudahan cerita ini bisa memberikan motivasi untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Arti bahagia bagi masyarakat kami. Bahagia adalah ketika kami mampu melihat kehidupan dengan nurani, meski mata tertutup. Senantiasa nalar dalam keadaan apapun. Bahagia adalah ketika kami selalu berusaha mampu melindungi mereka yang lemah. Bahagia adalah kala sahabatmu merasa aman berada dekat denganmu. Bahagia adalah saat kami mampu berbagi dengan sesama. Bahagia adalah kalau kami mampu memberi dan melindungi. Berbagi kebahagiaan dengan yang lainnya. Senantiasa siap membantu sesama. Selalu memaafkan. Bergaul dengan siapapun. Tulus bersahabat tanpa pandang bulu. Selalu bekerja sama sebagai satu tim untuk mencapai tujuan bersama. Selalu yakin, bangga dan percaya diri. Respek pada yang lebih lemah. Tetap berani dan berjuang. Selalu berusaha dan berjuang. Penuh cinta dan kasih sayang. Selalu tersenyum. Bahagia adalah ketika kami mampu selalu mensyukuri segenap keindahan yang dikaruniakan kepada kami. Anak-anakku sekalian, demikian tadi rangkaian kegiatan MPLS yang sudah ditayangkan melalui YouTube channel MPLS SMP Negeri 23 Raksa. Bagaimana? Menarik bukan? Oke anak-anakku sekalian, ya mudah-mudahan kegiatan hari pertama, kedua, dan sampai hari ini yang ketiga sebagai penutup daripada kegiatan MPLS ini, Ibu sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan-kesalahan. Dan anak-anakku sekalian, jangan lupa petik manfaatnya. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi bekal buat kalian ke depan ya, belajar seperti yang sudah dipaparkan pada materi-materi belajar efektif dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, kembali Ibu ingatkan ya, pemenang kuis di hari pertama Nabila Salsabila 7H, yang kedua Gentar Dwi Putra 7D, yang ketiga Ida Nur Inayah kelas 7J. Kemudian yang di hari kedua, yang pertama Alia Sahrul Nisa dari kelas 7B, yang kedua Arjuna Parasian Tambunan kelas 7C, dan yang ketiga Nirva Maharani 7I. Nah, untuk pemenang hari ini nanti insya Allah setelah tayangan kegiatan hari ini kalian kembali akan diundang ya. Ibu kembali mengulang apa yang Ibu sampaikan tadi di awal. Kalian akan diundang ke sekolah untuk menerima mungkin sekedar reward ya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh kalian semua. Nah, anak-anakku sekalian, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik ini ya, karena kalian sudah menyimak dengan seksama. Jadi anak-anakku sekalian, alhamdulillah ya, semua kegiatan sudah terselenggara dengan baik dan lancar. Sebagai penutup, Ibu ingatkan kembali, nanti akan ada persembahan lagu dari Mr. Tioga Sugama yang berjudul Ibu Pertiwi. Demikian, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersusah hati. Air matanya berlinang, Mas Intan yang kau kenal. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Tuhan, pulihkan bumi kami. Kerinduanku akan semangatmu, kegigihanmu, keramaianmu, dan bahkan hirup pikukmu aku rindu. Tuhan, aku yakin bumi ini akan kembali tersenyum, dan aku percaya kesedihan ini akan segera berakhir. Bersusah